Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sohri Sodri Wayasirli Amri Wahdata Milisan Yafau Pauli. Selamat datang teman-teman semuanya di Talkshow Belajar Bareng Lisa. Ini talkshow kedua ya, tapi baru pertama kali kita adakan di Zoom. Sebelumnya yang pertama kita bahas tentang serba-serbi publikasi untuk peneliti pemula, dan kita waktu itu IG Live gitu sama Mas Fahmi ya, salah satu reviewer di jurnal Terindex. Oke, nah pagi hari ini teman-teman kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, Mbak Yuni, tadi sebenarnya awalnya saya mau mampir ke tempat Mbak Yuni ya waktu lagi pulang ke rumah orang tua, cuman karena belum kesampaian, jadi kita ngobrolnya via online gitu. Karena saya sendiri pengen belajar banget gitu ya tentang bagaimana nih sebenarnya cara kita mengolah sampah dapur kita ya, karena setiap kita kan pasti memproduksi sampah, maksudnya ada gitu kan, pasti ada ekses sampahnya gitu di setiap rumah tangga, di setiap kita. Nah, gimana, apa yang kita bisa lakukan gitu ya biar kita bisa mengolah sampah kita, dan ternyata ada caranya gitu. Namanya kita mau bahas tentang ekoenzim gitu ya. Kita judulnya, topiknya pagi hari ini adalah tren pengelolaan sampah dapur zaman now gitu. Nah, alhamdulillah, terima kasih jazakillah khair Mbak Yuni ya sudah berkenan untuk sharing ilmunya. Saya sekilas perkenalkan dulu ya Mbak Yuni. Mbak Yuni Yulia Farika SEI MSwin ya, merupakan alumni dari International Islamic University Malaysia ya. Jadi kami satu alma mater. Dulu ketemu pertama kali waktu di Sarawak ya Mbak Yuni ya, acara World Islamic Economic Forum. Jadi saya ketemu Mbak Yuni di situ. Ternyata pas ngobrol kita sama-sama berasal dari Jawa Tengah. Saya dari Kendal, tetanggaan dikit Mbak Yuni dari Magelang gitu. Nah, jadi dulu satunya Mbak Yuni menyelesaikan S1 di Ekonomi Syariah Unima ya. Unima ini Malang ya Mbak Yuni ya? Magelang. Oh, Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang ya. Magelang, terus S2-nya di IIUM Malaysia gitu. Nah, beberapa aktivitasnya saat ini adalah owner dari PT Falah Farm Berdaya. Masya Allah nih. Nanti boleh cerita juga ya Mbak Yuni, ini PT-nya ini bergerak di bidang apa sih Mbak Yuni PT-nya? Farm. Ini ya berarti ada bisa dikunjungin gitu ya, misalkan ada ibu-ibu PKK gitu kan? Mini farm. Sekarang ini mau daftar PT itu mudah banget Bu. Jadi jadi PT perseorangan. Yang penting kita punya badan hukum aja kan. Jadi bisa tercatat di UMKM. Nah itu bisa online. Dia juga cuma 50.000 bayarnya. Oh, bikin PT cuma 50.000? Ya. Jadi wah, ini menarik juga nih. Nanti langsung aja semua online. Kemudian 30 menit udah langsung di approve. Jadi kita tinggal tik gitu, very short information. Jadi kita isi terus bayar voucher 50.000, pas itu diproses dan 30 menit kemudian kita udah punya surat berbadan hukum gitu. Oh, keren. You can just register. Masya Allah, menarik ya. Ini saya baru tahu juga loh ternyata mengurus PT semudah itu ternyata ya untuk PT Perorangan hari ini. Jadi ini PT-nya juga Mbak Yuni kelola sendiri ya, lagi develop ya sekarang? Ya, with my mom. Masya Allah. Nah, selain punya PT Farm Berdaya ini, Mbak Yuni juga merupakan founder dan koordinator dari kajian pekanan online KOMI ya. Jadi teman-teman yang ini masih jalan kah ya Mbak Yuni ya, sepekan sekali ya kajiannya ya? Jadi misalkan dari teman-teman yang hadir hari ini bisa juga ya ikut kajian. Ini khusus muslim atau boleh open untuk bapak-bapak juga kan? Ini sih kita terbuka buat siapa aja. Cuman yang di grup WhatsApp kita ada 3 grup WhatsApp, ada Telegram itu khusus perempuan. Cuman di Zoom-nya atau YouTube-nya everybody can join it. Topiknya juga macam-macam ya? Ya, multidisiplin. Oke. Nah, terus Mbak Yuni juga merupakan Ketua DPA Odot Karisidenan Kedu. DPA ini apa, Mbak Yuni? DPA tuh ketuanya, Bu. Dewan. Oh, Masya Allah. Yang Mes Malaysia kan udah bye-bye ya, meskipun belum udah mutu Indonesia, jadi
Ya nggak expect sih, tapi ya udahlah dapat amanah. Masya Allah. Ya. Oh jadi masih ini ya, Odots ini kan dulu sempat booming banget ya tahun-tahun berapa Ya, tuh, booming dan terus Bu. masih masih berjalan terus ya Ya. Mbak Yuni berarti ya. Oke, Masya Allah. Terus merupakan mahasiswa IKI Academy. Ini apa Mbak Yuni nih? IKI Itu loh Academy. yang scholarship yang online university, IKI. IKI itu Islamic Knowledge Integration. Dia Oh, 4 hostnya semester. siapa ini? Hah? Hostnya siapa yang ngadain? Ya, IKI itu Turki Malaysia, lah. maksudnya di Turki. Tapi Oke. mayoritas pengajarnya itu alumni IIM. Oke, menarik juga ya. Saya baru Dan juga beberapa nih. juga lecturer di sana. Itu everybody can apply. We have like 4 semester. Tapi ada research paper juga Bu. Jadi persis kayak kita S2 deh. Oh iya. Jadi ada tugas-tugasnya juga gitu ya, harus komit juga berarti. Nah, terus Mbak Yuni juga merupakan dosen ngajar juga ya Mbak Yuni di Magelang juga, STT STIP ya, Istanul Fikri Magelang. Oke. Nah, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah hadir ya pagi hari ini. Kita mau menyimak tentang ekoenzim gitu. Nah, saya mau share, tadi Mbak Yuni udah kirim materinya. Saya mau share screen ya. Nah, teman, ini kita kan diskusinya santai ya. Jadi misalkan kita simak dulu nih materi dari Mbak Yuni. Nanti misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan feel free ya. Boleh nanti raise hand, boleh juga drop pertanyaannya di kolom chat. Oke, mangga saya persilakan kepada Mbak Yuni untuk sharing materinya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waladhi arsalah rasulah bilhudawatinil haqli yudhiru waladini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi yang cerah di Magelang ya, dan semoga semuanya sehat. Yang pasti kita luruskan niat dulu. Kita di sini untuk sharing, untuk thalabul ilmu ya, meskipun hanya sedikit gitu ya dari antara ilmu-ilmu Allah gitu, tapi ini bagian dari ilmunya juga ya, karena semuanya itu pasti dari Allah gitu, sumbernya dari Allah ya. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakillah khairan katsir ya kepada Dr. Listiana ini yang udah very aktif ya, Masya Allah, you are a very inspiring mother, woman, right, students, and right now lecturer. Oke, jadi pagi ini ya saya mau sedikit berbagi. Kebetulan slide in English karena dapat seminarnya itu juga dalam Inggris gitu. Tapi don't worry, I will speak in bahasa Indonesia. Jadi insya Allah nanti kalau nggak paham juga you can ask me. And then apa sih judulnya? Judulnya adalah ekoenzim sebagai salah satu cara memanage sampah dapur ya. Jadi memang next slide. Jadi memang ekoenzim ini tuh baru sebenarnya. Saya baru dapat informasinya kayak September gitu ya. Kemudian dari sebuah kajian, kemudian langsung habis kajian tuh langsung saya buat gitu. Nah, padahal sebenarnya ekoenzim ini udah lama ya, asalnya dari Thailand. Jadi Dr. Rozupon itu perempuan sekarang umur 70 tahun ya. Beliau dulu peneliti di bidang pertanian. Nah, setelah melakukan penelitian 30 tahun itu beliau baru meresmikan gitu ya, meresmikan bahwa ekoenzim ini Masya Allah gitu. Nah, dari apakah ekoenzim ya? Ekoenzim itu dari fresh garbage. Jadi dari sampah dapur kita yang fresh ya, yang seger. Bisa kulit buah, bisa dari sayuran gitu. Kemudian ditambah dengan gula, tapi gulanya nggak boleh gula pasir yang putih ya. Pakai yang paling bagus itu brown cane sugar. Jadi gula merah tebu ya. Saya juga baru tahu kalau ternyata gula merah itu bisa jadi dari tebu gitu ya. Setahu saya gula merah itu ya gula Jawa dari kelapa gitu ya. Ternyata enggak. Jadi the best sugar itu dari cane, dari tebu
ya, gula merah tebu, atau kalau kita tahu itu gula awur gitu ya, kayak gula semut gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau nggak ada gula merah tebu ya pakainya molase atau tetes tebu ya, yang biasanya kita pakai buat kecap. Bukan kita, maksudnya pabrik-pabrik pakai ya. Saya setelah tahu kalau pabrik itu pakai tetes tebu buat kecap, ya saya stop ya. Saya buat sendiri kecap dari gula biasa, GMT juga. Kemudian juga dari air ya. Nah, kalau ini tuh bahasa kimianya nih ya. Jadi yang namanya kulit buah kemudian sayuran itu adalah asam asetat gitu ya, yang ini rumus kimiawinya. Kemudian ada oksigen O2. Nah, itu akhirnya keluarnya itu adalah seperti ini. Air dan ini mengandung ozon gitu ya. Jadi, dan ini tuh Masya Allah ya, sangat friendly ya, sangat ramah lingkungan gitu ya. Sehingga kalau kita pakai nggak ada efek samping, insya Allah. Next. Nah, sebenarnya awalnya itu tuh Dr. Rozukon tuh pengen ya, kan kita tuh sekarang di dunia yang Masya Allah ya, kata Antonio Guterres, sekjennya PBB, kita ini udah di kode merah gitu untuk urusan pemanasan global. Makanya kenapa ada hasilnya, ada kekeringan, kadang ada hujan ekstrim ya, kemudian juga air permukaan laut itu naik gitu, Masya Allah. Nah, sebenarnya ekoenzim itu bisa meredam itu gitu. Jadi kalau ekoenzim ini sebar di laut itu Masya Allah gitu ya. Seperti ini prosesnya ya. Jadi menjadi air itu tenang gitu. Next. Oke. Ini juga gitu ya. Ini prosesnya, proses kimiawinya gitu. Kemudian dalam ekoenzim ini juga natural mineral. Jadi ada mineral alaminya, ada unsur kandungan haranya ya untuk fertilizer, untuk pupuk ya. Kemudian juga menjaga lingkungan gitu. Beda kalau kita pakai sabun atau pakai minyak jelantah, itu kan kalau dibuang di permukaan tanah bakalan meracuni tanah gitu ya. Bahkan perlu berpuluh-puluh tahun untuk recovery gitu, untuk pemulihan gitu. Sama dengan dibuang di air ya. Jadi kayak minyak jelantah, kayak sampah yang dari kimiawi memang harus diolah dulu ya, nggak boleh langsung dibuang di sembarangan. Next. Next, Bu. Ya, Masya Allah ya. Jadi ternyata ini tuh mengandung ozon yang dia juga antibakteria gitu, Masya Allah. Next. Nah, di PMI itu juga udah meresmikan kalau ekoenzim ini juga boleh dijadikan disinfektan ya. Sama kayak waktu awal-awal pandemik itu kan kita bawa kemana-mana bawa semprotan isi disinfektan gitu ya. Nah, ini pakainya ekoenzim gitu. Itu udah Masya Allah udah antibakteri ya. Next. Nah, sekarang gimana sih? Sebenarnya salah ya. Next lagi coba. Belum ini Bu. Belum lagi. Next. Nah ini. Jadi ya tadi ya ekoenzim itu dari kita mengurangi sampah yang seger ya, sampah dapur kita, kemudian ternyata bisa mengurangi pemanasan global. Nah, kalau kita bisa mengurangi pemanasan global, otomatis juga melindungi generasi yang akan datang, gitu ya. Nah, kemudian juga ekoenzim bisa mengontrol comberan. Jadi, comberan itu kalau dikasih ekoenzim, dia bisa menep gitu ya bahasa Jawanya ya. Jadi karena bakteri akan turun ya, kotoran akan turun gitu ya. Dia purification, memurnikan ekosistem air. Makanya di kolam saya tuh alhamdulillah jadi bening gitu ya, nggak bening banget ya, tapi Masya Allah ikannya kelihatan banget gitu. Kemudian bisa mengontrol polusi udara dan juga air ya, tanah dan air. Terus personal care home nursing. Jadi Masya Allah gitu ya, ekoenzim ini juga kalau saya ya, ini bisa pengganti pel ya, sabun gitu.
agriculture, animal husbandry itu peternakan. Oke, next Bu. Tapi yang preparation of ekoenzim. Oke, thank you. Nah, jadi gimana sih buatnya gitu ya? Kok bisa sih sampah kok Masya Allah segitunya gitu ya bisa meningkatkan ekonomi kita ya. Kenapa meningkatkan ekonomi ya? Karena kita jadi nggak perlu keluar duit banyak buat beli sabun, buat beli pestisida alami gitu ya, buat beli hand sanitizer gitu. Nah, mudah banget. Jadi hanya ada 3 komponen. Yang pertama tadi kalau kita punya atau beli gula merah tebu ya, brown cane sugar. Kalau nggak ada tetes tebu, limbah gula pabrik gula itu yang hitam banget ya. Saya punya contohnya. Kemudian juga kalau nggak punya ya adanya di rumah gula Jawa, ya udah pakai deh gula Jawa ya. Ini saya dari gula aren ya karena awal-awal. Jadi waktu saya buat langsung saya pakainya gula aren ya. Sekali lagi nggak boleh pakai gula pasir. Gula aren, gula Jawa boleh. Kemudian kulit buah. Nah, kulit buah kan harus seger. Jadi nggak boleh yang udah hitam-hitam misalnya kayak pisang kan jadi kalau kelamaan bisa hitam ya. Nah itu kalau bisa disimpan dulu. Jadi kita punya Tupperware yang dimasukkan ke dalam kulkas, ya sehingga sampah buah itu seger terus. Kalau jumlah sampah yang kita punya itu sedikit, jadi ditumpuknya di kulkas. Kemudian air bersih. Nah, terus pakai wadahnya itu wadah yang plastik ya. Ekoenzim itu selama fermentasinya kan fermentasinya 3 bulan ya, lama banget. Jadi pakainya yang plastik karena kalau pakai kaca bisa meledak ya. Jadi dalam proses fermentasi itu ketika 3 bahan ini dicampur ada gas metana ya yang dikeluarkan. Sama kayak kita buang sampah ya, sampah basah pasti berbau ya enggak? Nah, bau itu yang kalau ke atas bisa merusak ozon gitu. Nah, di ekoenzim ini proses fermentasinya mengeluarkan racun, tapi kita sediakan lidah mertua, sansifera. Jadi sansifera tanaman itu kan dia fungsinya untuk membersihkan udara kotor. Jadi dia akan menyerap gas metan yang dihasilkan dari proses fermentasi ekoenzim. Kemudian selama ini setelah semuanya dimasukin ditutup rapat nggak boleh dibuka-buka selama 3 bulan ya. Nah ada yang pakai botol, sebenarnya nggak disarankan ya karena tadi saya pernah nyoba pakai botol minum, ternyata tuh meledak gitu. Jadi tutup botolnya hilang entah kemana gitu ya. Tapi saya masih bisa menyelamatkan. Jadi saya tutup lagi dengan plastik dan karet gitu. Nah, cuman kelemahan kalau pakai botol lagi selain yang pertama potensi meledak adalah kalau ada jamur pitera itu buat jamur kecantikan. Itu tuh biar anti aging dan ini perut ya. Biar nggak kerut, itu tuh nggak bisa diambil kalau di botol gitu ya. Sama kayak misalnya ini. Nah, ini tuh ada jamur piteranya, dia susah kalau diambil kalau di botol. Nah, makanya lebih baik kita pakai wadah yang bermulut lebar ya, bermulut lebar. Bisa kayak toples kerupuk gitu ya. Atau kalau saya dulu pakainya ini ya 2 literan gitu. Tapi guru saya gitu ya, guru REI-nya, guru ekoenzimnya tuh mengingatkan gitu ya, kok pelit banget gitu. Akhirnya sejak itu saya pakainya kalau fermentasi pakai ember kapasitas 20 liter ya. Next. Nah, jadi fermentasinya tadi ya nah ini saya letakkan yang ember-ember ini di dalam rumah ya. Rumahnya harus jauh dari dapur karena panas ya. Kemudian jangan terkena sinar matahari langsung. Kemudian nggak boleh deket sama sinki itu pembuangan limbah kalau kita cuci piring gitu ya, sampah. Nah itu nggak boleh deket situ karena bisa bereaksi ya. Nah baik proses ekoenzim fermentasi maupun ekoenzimnya itu mengandung ion negatif ya, artinya dia akan menyerap ya ion-ion positif. Nah
kebaikannya ketika ada orang yang sakit, nah dia akan menyerap penyakitnya gitu. Oke, kalau kanker itu tempat tidurnya disetting di bawah kasur ya, itu tuh ada ekoenzim dalam ember banyak ya. Nah itu Masya Allah bisa menyerap sel-sel patogennya, sel-sel kankernya. Awal saya mengenal ekoenzim tuh kayaknya masa sih gitu ya. Tapi setelah saya experience gitu ya dari manfaat-manfaat yang bisa saya pakai di rumah itu Masya Allah memang seperti itu gitu ya. Awalnya tuh kok bisa gitu, masa iya sih, tapi memang benar gitu Masya Allah. Kemudian yang ini yang di tengah ini di luar ya. Jadi saya toples itu saya letak di luar. Di situ juga ada salsifera. Kemudian jangan lupa dikasih tanggal ya. Jadi setiap kali kita buat dikasih tanggalnya, isinya apa aja gitu ya misalnya. Dan ekoenzim itu semakin warna-warni buahnya itu semakin baik kualitasnya gitu. Tapi saya waktu awal-awal buat itu memang saya niatkan untuk penelitian gitu. Artinya saya pengen neliti tentang pH-nya, tentang warnanya gitu. Ternyata beda-beda ya. Misalnya ini dari timun ya. Kemudian yang ini sayuran dan naga, tapi pakai molase. Jadi kalau molase itu hitam. Terus misalnya ini dari tomat agak coklat. Nah ini dari mangga, batang bayam, rambutan, insya Allah. Tapi kalau murni rambutan itu bisa hitam banget. Tapi meskipun beda-beda warna, fungsinya tuh sama gitu ya. Saya bisa pakai buat pel ya, buat cuci piring ya, kemudian dia buat bersihin kaca, buat banyak teman saya juga saya merasakan sendiri misalnya kalau kena gitu yang tergores gitu ya, itu juga disemprot juga alhamdulillah gitu. Teman saya ada yang panuan juga disemprot alhamdulillah gitu. Jadi kandungan bakteri asam laktatnya itu Masya Allah luar biasa gitu ya. Buat luka luar ya, buat sebagai yodium, sebagai obat panu itu bisa gitu Masya Allah. Kemudian kalau yang ini tuh saya fermentasi cuka ya. Jadi kita buat cuka apel, cuka salak itu termasuk derivatif ya, turunan dari ekoenzim. Sama, selama proses juga harus ada lidah mertua salsifera untuk menyerap gas metan yang dikeluarkan selama fermentasi. Lanjut Bu, next. Ya. Nah, ini ya. Jadi secara garis besar tuh penggunaan ekoenzim tadi buat membersihkan area dapur, buat mencuci piring, buat mencuci pakaian. Nah, ini saya belum buat ya karena ekoenzim yang saya miliki masih sedikit ya. Kalau beli ekoenzim itu tuh setengah liter, saya lihat di online setengah liter 25.000 setengah liter. Artinya 1 liter 50.000 ya, Masya Allah. Kemudian bisa buat mengepel lantai, itu aku lakukan. Kemudian membersihkan kamar mandi, kloset, membersihkan sayur dan buah. Artinya tuh biar bebas pestisida, jadi direndam dulu mungkin 10 menit gitu ya, setengah jam gitu. Kemudian gosok gigi dan kumur-kumur kayak gliserin itu. Kemudian mencuci rambut biar hilang ketombe ya. Kemudian mandi dan cuci tangan, membersih udara, dikasih ke alatnya itu kan, membersihkan ruangan, kemudian rendam kaki. Nah, jadi kalau capek-capek direndam pakai ekoenzim. Kemudian bisul ya, terus pupuk organik, membunuh bakteri ya. Kemudian juga yang terakhir ini apa sih? Gatol. Next Bu. Nah di rumah itu saya pakai ekoenzim ya di larutan. Jadi dibuat larutan tuh kayak gini. Saya sebenarnya 1:300. Jadi 1 mili ekoenzim bisa dipakai untuk 300 air ya. Ini kebetulan pakai botol 100 mili. Jadi cukup
gini terus dikasih satu tetes itu bisa buat macam-macam. Jadi di rumah saya ada ini ayam ya. Jadi ayamnya jadi sehat ya sejak saya pakai ekoenzim alhamdulillah nggak ada yang mati ya. Padahal sebelumnya itu sampai 15 mati ya. Ya dari satu-satu sih matinya. Tapi alhamdulillah sejak saya pakai ekoenzim disemprot ya badannya maupun kotorannya gitu ya. Itu alhamdulillah. Kemudian juga apa namanya ini nggak bau. Jadi problematika peternak itu kan memang membuat bau ya kotorannya. Nah dengan disemprot ekoenzim ini alhamdulillah. Kemudian jamur. Jadi saya punya jamur tiram. Ada beberapa yang sudah hitam gitu. Bahkan apa namanya itu udah nggak berbuah lagi gitu. Akhirnya disemprot ini juga. Saya juga ada tanaman hias, juga saya semprot ya sebagai pupuk. Nggak boleh sering-sering, nanti bisa kuning. 1 minggu sekali lah ya. Kemudian ini kolam saya juga kalau habis ngepel saya buang airnya di kolam. Ya alhamdulillah lah. Maksudnya saya sudah merasakan the benefits of ekoenzim gitu. Next Bu, udah hampir selesai. Nah ini turunannya ekoenzim. Jadi ada produk namanya soft ekoenzim. Ini yang saya buat. Itu dari bahan khusus ya. Ada 5 buah doang. Ya, kemudian sama gula merah tebu ya, tapi pakainya air mineral. Nah, soft ekoenzim itu bisa bermanfaat buat 3. Ada menghasilkan mama jelly. Mama jelly itu buat pengkompres kalau ada yang sakit kanker payudara, kanker apa-apa gitu dikompres ya. Kemudian juga ada apa namanya tuh ini this one is pestisida nabati. Kemudian yang ini yang masih tanah macam-macam dicampur itu adalah biokompos ya, decomposting ya. Nah, ini semua adalah turunan ekoenzim. Jadi ekoenzim dipakai buat 3 ini gitu, bahan dasar juga gitu. Next, Bu. Oke, that's all for me. Ini adalah yang saya buat sekarang gitu ya. Jadi saya pengen rumah saya jadi bank ekoenzim dan minyak jelantah ya, biar salah satu kepedulian terhadap lingkungan. Oke, jazakillah khair Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget loh ini. Bener saya kasih 2 jempol. Masya Allah, jazakillah khair Mbak Yuni ya untuk sharing ilmunya. Saya kayak dapat banyak sekali informasi baru. Semoga teman-teman di sini yang hadir juga dapat. Oh iya, ternyata ini ya sangat bermanfaat sekali ekoenzim ini, dan tadi relatif mudah ya sebenarnya buatnya, cuman gula Jawa. Molase itu apa sih Bu? Molase masih mute. Ibu masih mute. Suaranya. Ya. Aku nggak merekomendasikan pakai gula Jawa. Kalau bisa gitu. pakai gula tebu atau gula awur gitu, karena itu bisa dipakai buat obat luar. Kalau yang gula Jawa sebenarnya itu nggak ada teorinya bisa buat obat luar, hanya buat bersih pestisida gitu masih bisa ya. Nah, itu tapi belinya kalau kita pengen nyoba ya nggak apa-apa sih gula Jawa. Belinya di mana itu? Kalau apa tadi yang tebu itu? Aku online Bu. Sebenarnya itu banyak, cuman ada grade-nya. Bahkan memang sih so far yang paling mahal sih. Aku mau liatin ya. Iya. Siap. Ya. Jadi ini gula Jawanya kayak gitu. Nah, kalau ini namanya gula tebu. Gula tebu apa namanya? Itu belinya jerigenan-jerigenan gitu. Yang di apa? Yang di pertanian. Jadi biasanya buat nyampur apa sayuran rumput sapi itu pakai ini. Nah, kita nyebutnya gula tebu gitu ya, belinya gula tebu gitu ya. Oh enggak, gula merah. Gula merah. Juga gula merah tebu. Jadi setengah kilo tuh 12.500. Oke, gula merah tebu. Bisa dibeli online ya. Ibu nggak sekalian jualan Bu. Jadi biar orang kalau mau beli tadi mampir ke rumah teduh tuh bisa sekalian beli, sampai rumah langsung praktek gitu. Ya bisa Bu. Oke. Aku mau liatin yang fermentasi. Ya. Nggak ada. Jadi itu prosesnya nggak selama 3 bulan itu nggak boleh dibuka-buka ya, harus dibiarin aja gitu di situ. Bentar. Jadi ini yang aku di luar ya Bu, karena kalau yang di dalam udaranya nggak boleh dibuka. Kalau yang ini bisa kita lihat nih.
dari luar, ini kelihatan jamurnya. Nah, ini namanya bakteri asam laktat. Ya. Jadi putih-putih bakteri ini. Ini sudah fermentasi nih. Ini bulan 12. Bulan 12. Berarti baru sebulan lah ya. Kalau beruntung, ini kadang dapat mama enzim nih, kayak jelly gitu. Nah, ini buat kompres anak gitu. Tapi kita ngambilnya kalau udah 3 bulan. Ini mana caranya dapat mama enzim itu? Nggak bisa di-expect, Bu. Oh gitu, bonus ya. Bisa, katanya tergantung hati. Tapi most of yang saya fermentasi, yang mama enzimnya keluar tuh hanya dari rambutan. Ini semua rambutan yang aku ada 3 rambutan semua kayak gitu. Ini tapi kulit rambutannya atau biji kulitnya aja ya? Kulitnya aja ya. Nggak boleh, biji nggak boleh. Oh, oke. Paling enak tuh rasa ini. Rasa apa? Jeruk. Jadi maksudnya baunya atau gimana? Baunya, iya. Oh, oke. Semua jeruk. Ya, ini sansevieria. Jadi dia biar nyerap. Oke. Menarik ya. Jadi kalau kita selama ini semua kulit buah tuh habis kita kupas, kita buang gitu. Ternyata bisa kita manfaatkan ya teman-teman gitu. Kita tinggal tambahan tadi itu yang gula merahnya, kita perlu beli gulanya sama tambah air, sama modalnya adalah wadah ya, tempatnya ya. Tadi wadah-wadah toples-toples kayak gitu bisa kita pakai. Nih. Oke. Ini yang fermentasi apa? Salak ya. Jadi cuka salak, cuka apel, itu tuh buat ini yang diabetes. Jadi menurunkan gula darah. Loh, itu kalau fermentasi sama juga, Bu, ininya bahannya tadi aja. 45 hari. Oh, lebih pendek ya siklusnya. Terus apa berarti buah sama apa? Tadi kalau fermentasi itu sama? Enggak. Kalau cuka salak kan diminum ya. Jadi airnya mineral. Sama. Gula, kalau setiap fermentasi yang menghasilkan asam, pasti dia memerlukan gula. Gula atau gula. Tapi nggak bisa gula pasir ya? Nggak bisa gula pasir ya? Kalau cuka gula pasir, Bu. Tapi jangan yang putih. Sudah melewati proses bleaching. Jadi gula yang kuning atau gulaku yang kuning gitu. Atau gula merah yang kuning gitu. Gula pasir. Oke. Oh, jadi kalau bikin fermentasi misalkan saya mau bikin cuka apel gitu ya, bahannya tuh tadi apel, terus gula sama air ya? Ya, tapi gulanya kuning dan perbandingannya 1:1. Kalau ekoenzim kan 1:3:10 ya. Satu gula, kemudian 3 buah, kulit buah, kemudian 10 air. Nah, kalau cuka apel atau cuka salak itu 1:1. 1 gula, 2 buah, salak atau apel, kemudian 1 air. Jadi air, misalnya kita buat 1 kilo ya. 1 kilo air tambah 1 kilo gula itu dulu dicairin, kemudian dimasukkan ke dalam 2 kilo ya berarti 2 kilo apel atau salak. Cuman salaknya ini nggak boleh salak pondok ya atau yang manis-manis. Jadi salaknya itu yang sepet dan asem gitu. Oh, oke. Ya. Menarik juga ya. Jadi proses 45 hari itu tuh diekstrak gitu. Diekstrak unsur yang ada dalam salaknya, kemudian jadi asem. Jadi kan berubah. Jadi cuka, rasanya cuka gimana sih? Cuman kalau proses 45 bulan itu masih ada kandungan gulanya sebenarnya. Kalau mau yang 0 setelah 6 bulan. Oke, siap. Bu, punten, ini sebelum saya persilakan ya, misalkan dari teman-teman yang hadir di Zoom Room mau ada yang nanya, boleh raise hand, nanti saya persilakan untuk nanya langsung. Tadi setelah 3 bulan, tadi yang ekoenzim tadi, balik lagi ke ekoenzim, buahnya apapun gitu ya, setelah 3 bulan, itu biasanya Ibu gimana? Disaring gitu ya? Terus kan itu kan masih ada kulit-kulit buahnya tuh. Terus berarti disaring, diambil airnya. Masih lihat nggak? Hah? Gimana? Masih lihat nggak waktu fermentasi? Iya, jadinya. Nah, ada perbedaannya setelah saya mengenal enzim sama enggak ya. Jadi setelah tahu ekoenzim itu bermanfaat gitu, jadi saya tidak pernah menyia-nyiakan buah ya. Kulitnya ya, nggak pernah menyia-nyiakan kulit buahnya.
kulitnya toh. Buahnya sih dimakan ya. Nah, jadi kita kalau di rumah saya nyuci dulu, Bu. Jadi buah yang saya beli saya cuci dulu, kemudian ketika makan kulitnya langsung disimpan di kulkas gitu. Dimasukin ke Tupperware terus disimpan biar seger terus. Apa namanya, kecuali kalau kita pengen langsung buat ya udah langsung disiapin aja air sama gulanya gitu. Oke, siap. Jadi sekarang cemilannya agak berubah juga. Biasanya Apa kan tuh? gorengan gitu-gitu kan. Nah, sekarang semua buat sekarang. Lebih sehat ya, Bu ya. Jadi kita nyuci dulu buahnya ya. Itu nyucinya juga bisa pakai ekoenzim yang udah jadi kan, nyuci buahnya tadi Ya, salah satu fungsinya. sayang Bu. Jadi pakai air bersih Oh, aja. oh gitu. Jadi tadi menarik ya, selain macam-macam, saya kepikiran tadi berarti nggak perlu lagi dong Ibu beli ini sekarang, nggak usah beli sabun cuci piring, nggak perlu beli sabun pel lantai ya. Saya masih perlu sabun cuci baju, Bu, karena saya belum punya ekoenzim banyak, jadi saya belum bisa praktek buat ekoenzim dari sabun. Padahal sebenarnya bisa, kan stok saya sangat masih sedikit aja gitu ya, dan itu memang targetnya saya buat sosialisasi dulu biar semakin banyak orang merasakan manfaat gitu ya. Jadi kalau antik sini apa sih? Insya Allah. Nanti kalau balik kampung lagi Insya Allah. Jadi karena ini udah jadi semua dan beda-beda ya warnanya. Makanya saya kalau ngasih saya campur dulu, Bu. Jadi biar maksimal gitu. Nah, karena bau enzim ini kan asam ya. Kan sebagian orang pengen yang wangi gitu. Nah, itu kita bisa melakukan fermentasi yang kedua. Jadi setelah kita punya ekoenzim, difermentasi lagi 1 bulan, ditambah misalnya ini saya kasih cengkeh gitu ya. Cengkehnya 10% dari ekoenzim yang kita gunakan. Ya, atau cengkehnya dicemplungin gitu. Misalnya ini bunga kenanga misalnya ya. Jadi 10% dari ekoenzim yang dipakai. Jadi kalau kita pengen targetnya bau gitu, baunya enak gitu. Cuman kalau ibu saya tuh suka banget suka menghirup-hirup ekoenzim. Suka baunya justru ya. Saya juga nggak hanya ibu saya, beberapa ibu-ibu juga suka. Nah, satu hal saya memesankan, kalau sayuran, isinya sayuran, full sayuran, itu bau ekoenzimnya gitu. Pengen muntah. Tapi ya penting. Makanya semua ekoenzim yang saya punya itu mayoritas adalah kulit buah. Kulit buah, mulai dari buah pisang, buah rambutan, buah durian bisa juga buah durian. Salah, durian, apokat nggak boleh. Apokat karena lemak, jadi nggak boleh. Oh. Pas tuh kayak durian, salak, nangka nggak boleh. Nah, itu antara kulit buah dan daging buah. Makanya kalau ngupas ditebelin aja. Ngupas kulitnya ditebelin. Harus ada dagingnya maksudnya. Ya karena di antara itu, Bu. Jadi enzim itu terdapat pada kulit antara kulit buah dan daging buah. Oh gitu. Jadi kalau benar-benar kulit tipis banget itu nggak bisa ya, nggak berhasil ya berarti. Oh oke. Berarti bisa juga dong Mbak Yuni. Gini, saya kadang melihat kalau di tukang buah gitu ya. Saya sebelum Kak, nggak boleh pakai wadah yang hitam karena hitam itu mengandung timbal. Jadi nggak boleh. Itu berbahaya, bisa meracuni ekonominya. Kemudian juga selama proses 3 bulan itu ya ada kemungkinan nggak jadi juga, kadang keluar belatung, jamur-jamur gitu, itu karena salah. Ada teman yang dia karena buat praktek sekolah ya, jadi dia letakkan di tempat bahan kimia banyak gitu, laboratorium. Hasilnya penuh dengan jamur yang cantik-cantik katanya. Dan it doesn't work. Jadi itu nggak bisa dipakai buat ekoenzim ya. Jadi tapi masih bisa langsung buat pupuk ya, buat pupuk. Sama kayak di rumah saya kalau ada sampah organik
itu kalau yang bisa buat ekoenzim saya buat, tapi kalau yang enggak saya letakkan di tempat buat pupuk. Jadi saya punya ember besar yang di bawahnya ada di lubang-lubang ya. Jadi saya letak di situ, nanti kita letakkan juga ember kecil buat di bawah ember besar itu. Nah, tetesan-tetesan itu namanya pupuk, ya, pupuk cair. Itu namanya pupuk cair. Itu kalau nggak bisa ngolah lagi dibuat ekoenzim. Tapi kalau masih buat Oh, oke. Maksudnya kalau untuk produk yang gagal bisa dijadikan pupuk ya, jadi disiramin aja ke tanaman. bisa. Tapi jadi jangan dibuang. Juga. Jadi kita itu kalau udah belajar ekoenzim harus punya guru, Bu. Jadi di Indonesia kan ekoenzim dari Thailand ya. Dia punya murid orang Malaysia. Student dia orang Malaysia. Kemudian orang Malaysia ini mempromosikan ekoenzim sampailah ke Indonesia. Nah, tapi di Indonesia tuh banyak banget komunitas ekoenzim, Bu. Ada Ekoenzim Nusantara, saya ikut REEI atau Relawan Ekoenzim Indonesia. Nah, saya punya guru. Terus di yang lain juga gitu. Nanti di situ kita belajar banyak. Nah, kadang tuh saya mengamati ada perbedaan-perbedaan, Bu. Jadi ada yang selama buat ekoenzim ini ada yang hari pertama, kedua, ketiga itu diaduk gitu ya. Tapi ada yang ditutup full. Nah, saya tuh pakai mazhab ya ditutup full. Jadi setelah saya buat hari pertama itu pastikan sesuai dengan dosis ya 1, 3, 10 baru ditutup full gitu. Dan 3 bulan nggak saya ngapa-ngapain, nggak saya buka khususnya. Tapi kalau saya melihat ada kulit buah yang nggak terendam, nah itu saya goyang, Bu. Jadi kita perlu notice juga apakah pastikan kulit buah itu terendam semua juga oleh larutan gula. Kemudian kita kalau tadi yang di luar itu kita bisa amati dari toples itu kita bisa melihat berkembang, ada bakteri asam laktatnya bekerja gitu, yang putih-putih itu jamur pitera namanya, itu buat kecantikan sebenarnya. Nah, tapi kalau yang tadi di ember besar-besar itu saya nggak bisa lihat apapun, saya pasrah aja kepada Allah. Nanti surprise setelah 3 bulan ya. Yang penting saya mau mengikuti aturan lah ya, nggak boleh dibuka, nggak terkena sinar matahari langsung gitu, nggak boleh deket sama sampah, septic tank itu nggak boleh. Oke, menarik. Jadi Mbak Yuni sejak kapan nih praktek yang ekoenzim ini? Saya udah sejak September, Bu. September, berarti sebenarnya September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan ya? Baru 5 bulan, tapi udah merasakan sekali manfaatnya ya dari ekoenzim ini kayak. Dan saya tuh gila ilmu ya, jadi kalau ada dapat ilmu baru di mana gitu saya samperin gitu. Jadi Masya Allah, jadi semakin yakin bahwa ternyata Allah tuh menciptakan segala sesuatu tuh berfungsi gitu, ada manfaatnya gitu. Jadi you think that garbage is garbage gitu ya, nothing gitu. Tapi ternyata Masya Allah ketika kita ada ilmu untuk mengolahnya, meskipun it's very simple, everybody can do it gitu ya, tetap aja Masya Allah gitu. Kita bisa merasakan bahwa sampah pun bisa manfaatnya, bahkan berjuta manfaat menurut saya ya. Dan waktu itu saya tukang iseng ya, jadi saya juga karena sering buat sirup jahe, sirup kunyit gitu kan, saya juga melakukan fermentasi gitu ya. Saya punya ini kunyit ya, kemudian ini fermentasi jahe gitu ya. Tapi ternyata sama guru saya nggak boleh, ini bukan ekoenzim gitu ya. Itu apa? Itu bisa diminum? Nggak bisa, Bu. Cuman saya pernah lihat di YouTube, biar ayam sehat itu dikasih fermentasi jahe. Nah, apakah sama prosesnya saya nggak tahu, tapi insya Allah ini tetap bermanfaat lah, insya Allah. Ya, Masya Allah. Terus tadi yang Mbak Yuni, silahkan ya kalau teman-teman mau ada yang nanya langsung boleh raise hand. Mbak Yuni, berarti tadi yang Mbak Yuni coba terap ke ternak tadi yang ayam itu Mbak Yuni juga ini ya berarti pelihara ayam di dekat rumah gitu ya? Yang aku
ada di slide itu adalah punyaku semua, jadi my experience. Masya Allah. Jadi itu ayamnya diminumin ekoenzimnya gitu, Mbak Yuni? Itu belum aku lakukan, padahal sebenarnya ada yang sudah mempraktekkan. Jadi pakan dikasih ekoenzim, itu telurnya jadi kuning gitu. Jadi kayak yang ada omega itu loh, kandungan omega. Cuman saya belum lakukan itu. Saat ini karena saya takut pasar telur saya nanti ada masalah gitu, kok beda. Jadi masih mengikuti pasar aja. Nah, saat ini tetap ekoenzimnya saya manfaatkan buat mengurangi bau, Bu. Jadi biar nggak bau. Karena biasanya kan kalau ada kandang, berapa meter itu udah tercium baunya kan. Nah, itu aku semprot setiap hari dengan ekoenzim. Oke. Itu yang pakai dari buah ya, berarti yang baunya enak kan tadi yang dari buah ya, yang disemprot di situ berarti. Enggak, sebenarnya sih gini Bu, baunya tuh bau asam segar itu aja. Jadi ketika kita pakai ya nggak berbau apapun. Ya kadang kayak kita punya buah yang diletakin biasa itu loh, ada kayak bau-bau kecut gitu. Itu sementara aja. Tapi kemudian karena mungkin high pollutant, jadi polusinya tinggi, jadi nggak kerasa, nggak kehirup rasa asamnya. Oke, menarik. Berarti ini Mbak Yuni, aku tuh kepikiran kalau tadi misalkan ya, kita kalau ada pertanyaan ya. Oh iya, ini dari Rina ya. Rina nanya, izin bertanya, setelah 3 bulan fermentasi ekoenzimnya akan awet berapa lama? Apakah ada kadaluarsonya? Oh iya, betul. Ini ada nggak, Bu? Expired date-nya ada nggak? Ekoenzim ini kalau udah jadi ya 3 bulan, udah kita panen, ya baunya asam segar, nggak ada belatung, nggak ada apa ya, itu tuh no expired date. Jadi awet kapanpun, jangan letakkan di kulkas ya, letak aja di suhu ruangan. Ini tuh sekali lagi, ini tuh ion negatif, jadi sel-sel patogen akan diserap sama dia, gitu ya. Tapi kalau udah dilarutkan, kayak ini nih, ini kan tadi air bersih ya, 300 ml, terus ditambah ekoenzim 1 ml. Ini harus habis 1 minggu ya, hanya 1 minggu aja. Oke, jadi ini yang tadi dipakai untuk apa? Yang ada 1 pekan ini? Apa aja, Bu? Jadi misalnya nih ada teman saya, anaknya ini Bu, jatuh aspal, ininya kan terluka gitu, disemprot aja ini 2 hari udah nggak ada bekas. Oh, kayak acid water zaman dulu gitu. Apa? Acid water dulu kan sempat ada kangen water, acid water gitu-gitu tuh loh, semprot-semprot muka. Ini kayak iodium jadinya. Oh, oke. Iodium, hand sanitizer, kemudian disinfektan, itu pakainya 1 mili ini 300 mili air. Oh, oke. Termasuk kita mau merendam sayuran juga gitu. Jadi nggak perlu beli sabun untuk nyuci sayuran ya, kan biasanya ada tuh merek tertentu jualan ini. Bisa hemat banyak banget loh, ini kayaknya cocok banget untuk Bu, meningkatkan ekonomi keluarga menurut aku. Iya, saya dengerin tadi pemaparannya Mbak Yuni tuh kayak ini cocok banget untuk program ibu-ibu PKK. Kemarin waktu saya bilang sama bunda saya mau belajar dari Mbak Yuni gitu, bikin ekoenzim itu. Oh, kayaknya bisa nanti kalau misalkan ibu-ibu PKK kunjungan ke tempat tadi rumah teduhnya Mbak Yuni bisa ya berarti ya? Boleh banget. Belajar tentang ekoenzim. Aku samperin aja sih kalau deket. Ini kan se-RT nih, se-RT ada berapa puluh orang biasanya kan ada kunjungan gitu kan, ada program ibu-ibu PKK gitu kan. Ini bisa, menurut saya ini banget ya. Selain bisa dipakai sendiri, kalau misalkan bisa produksi banyak juga bisa dijual juga ya, Mbak Yuni ya. Banget, Bu. Apalagi udah laku berapa ya? Karena temanku kan aku kasih sekali, terus dia mau lagi, ya udah. Oke. So marketing ya, awalnya ngasih dulu, nanti habis itu recurring order. Karena emang awalnya saya saat ini tuh masih kayak promosi aja, dan semakin banyak orang manfaat meskipun aku kasih sedikit-sedikit, Bu, karena kan nanti biar dicairkan ya. Yo, alhamdulillah it's work. I mean like kalau ada yang gebeler gitu ya, gebeler kena arit terus dikasih semprot itu ada yang sembuh. Ada yang panuan sembuh. Terus jamuran sembuh gitu. Masya Allah deh. Palu gak ada banget ya.
Padahal sebenarnya teorinya gula aren tuh nggak nggak bisa dipakai buat obat luar, hanya buat pel gitu. Tapi ternyata itu bermanfaat juga. Oh gitu, menarik. Ini Amar baru bangun, sini sayang. Dia baru bangun tidur nih. Oh cuma sebentar aja. Nih ada pertanyaan. Oh, sebentar. Kalau dipakai dicampur pewangi gitu boleh nggak biar lebih harum mungkin ya? Maksudnya apakah akan mempengaruhi kualitas ekoenzimnya? Boleh? Enggak, Bu. Jadi apa yang saya tadi share yang tentang aplikasi ekoenzim itu ada dosisnya. Jadi misalnya buat cuci piring, itu tetap pakai sabun cuci piring sama ekoenzim. Jadi tapi dosisnya ada di situ. Misalnya 1:3 gitu. Misalnya kayak ngepel itu 4 tutup ekoenzim ya, 4 tutup ini ekoenzim sama 4 gayung misalnya. Terus kalau buat sabun juga gitu. Sabun satu ekoenzim misalnya. Terus baru kita pakai. Jadi nggak ada masalah. Cuman saya memang belum pakai buat cuci karena hanya GNT, hanya gula merah tebu yang bisa dipakai. Kalau yang molasa nanti meninggalkan noda hitam, coklat-coklat gitu. Di bajunya ya. Oke. Nah, itu kalau misalkan dipakai buat nyuci itu berbusa juga berarti ya Mbak Yunia? Enggak. Jadi harus di treatment. Jadi kita buat sabun, Bu. Buat sabun cuman bahan dasar ekoenzim. Cuman ada Jadi ada proses lanjutannya ya kalau mau dipakai untuk sabun ya biar berbusa ya. Pak Budi ada yang mau ditanyakan tadi sempat silakan Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau komplimen aja nih, Masya Allah ini bermanfaat, Insya Allah. Ini saya dengan istri kemarin ini baru praktek juga untuk meminimalisasi sampah organik rumah tangga. Kita belajar juga dari internet, terutama sampah organik ya, yang bukan yang non organik kita tepikan. Yang saya dapatkan adalah seperti yang tadi Mbak Yuni buat tadi untuk sampah ya, selain yang proses ekoenzim, yaitu pakai metodologi dari Jepang, Bokashi namanya. Mungkin Mbak Yuni pernah dengar. Alhamdulillah itu bagus juga untuk menghilangkan sampai 100% dari sampah organik. Bahkan sampah yang dari daging, dari ikan pun bisa dimasukkan. Jadi sekedar sharing aja nanti insya Allah saya tambahin. Masya Allah. Ini boleh Pak Budi nanti sharing di ini ya, berarti Pak Budi berkenan sharing tentang Bokashi tadi ya, experience-nya. Baru mulai, belum tahu hasilnya. Insya Allah nanti kalau udah berhasil juga. Siap. Harus ini dulu Bu, harus praktek dulu ya. Bisa sharing. Masya Allah, siap. Tapi kayak gini nih Kak. Iya, insya Allah. Tapi yang ini, yang Mbak Yuni ini, alhamdulillah saya baru dapat ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya bisa jadikan satu alternatif tambahan gitu. Masya jadi nggak semua dibuang ke sana, jadi bisa di sebagian dialihkan ke sini gitu, insya Allah. Betul. Karena kadang ini, makasih banyak Pak Budi dan Ibu. Semoga sehat-sehat. Jadi kadang tuh kalau kayak misalkan di kita gitu ya, misahin. Ini posisinya saya di Depok juga tuh sampah kan dicampur gitu ya. Jadi kadang niatnya kita mungkin mau misahin, kan kadang kalau kita datang ke rumah sakit tuh sampah udah dipisah-pisah gitu ya, tapi kayaknya di TPA-nya saya digabungin juga gitu kan, jadi sayang gitu ya. Mungkin kalau kita dari rumah bisa kita pisahin begini. Ya intinya yang saya mau lakukan itu adalah menghabiskan sampah organik agar tidak dibuang ke tempat sampah gitu. Intinya gitu. Jadi yang dibuang ke tempat sampah itu adalah sampah yang non organik saja. Betul, yang plastik gitu ya Pak ya. Tujuannya gitu, plastik, kaleng, karton dan sebagainya itu memang masuk ke tempat sampah agar bisa nantinya didaur ulang oleh pengolahan sampah. Tapi yang organik kita asihkan sendiri, kita jadikan satu produk rumah tangga kita sendiri gitu. Betul. Dan bisa hemat juga justru tadi kalau dari pemaparan Mbak Yuni kan nggak perlu beli beberapa barang ya yang biasanya mungkin kita perlu beli di mall. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Budi. Nah, terima kasih banyak Mbak Yuni, ini udah hampir 1 jam ya, ternyata insya Allah sangat bermanfaat sekali karena
ini bisa langsung dipraktekkan gitu ya, dan teman-teman yang hadir di sini mungkin boleh juga info ke temennya, ke keluarganya gitu ya, bisa langsung praktek. Saya juga nanti mau cobain juga, karena kayak kalau buah biasanya ya kulitnya kan pasti dibuang gitu ya, so far selama ini gitu, walaupun tiap hari makan buah juga. Baik, terima kasih banyak Mbak Yuni ya, jazakillah khair sudah berbaik hati sharing ilmunya. Insya Allah nanti kita akan upload juga nih rekamannya ya, jadi biar lebih banyak yang bisa nyimak gitu. Ini ya applicable gitu ilmunya. Nah ini Pak Budi sharing juga nih linknya ya tentang Bokashi, nanti saya juga pengen belajar juga. Ini terima kasih banyak sekali lagi kepada Mbak Yuni dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan rutinkan ya agenda seperti ini. Mungkin topiknya beda-beda, nanti kalau misalkan teman-teman ada usulan boleh juga ya DM atau share usulan ininya apa topiknya. Insya Allah terdekat 2 pekan lagi kita ketemu 2 pekan lagi. Ada teman saya yang akan sharing seputar pengalaman kuliah bekerja di US gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan share infonya. Teman-teman boleh follow di Instagram @rizalistianaica ya, gitu untuk info terbarunya. Baik, terima kasih Mbak Yuni dan teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini. Saya Lisa Listiana. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Terima kasih semuanya.